Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita jumpa lagi dalam acara Morning Call pada pagi hari ini. Saya Pendeta Efsar Mlaleno dari GPB Jemaat Ebenezer Surabaya sebagai pendeta dan ketua majelis jemaat. Kita masih dalam suasana perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, dan karena itu saya berpakaian nuansa merah putih dalam acara Morning Call pada pagi ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dan dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 103 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua dalam acara Morning Call ini. Mari kita berdoa dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami mengucap syukur kepadamu atas segala kuasa dan kasih setia Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Dan oleh perkenaan Tuhan, acara Morning Call pada pagi hari ini boleh terjadi, dan kami akan membaca, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon dipimpin oleh pertolongan Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti dan kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang akan kami baca dan kami akan renungkan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, bacaan firman Tuhan dari Mazmur 103, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Firman Tuhan menyatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Demikian bacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, memelihara dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita semua pada saat ini dalam situasi suasana yang bersuka cita? Sama seperti pada saat kita merayakan perayaan kemerdekaan bangsa kita, ada sukacita yang besar yang kita alami pada tanggal 17 Agustus yang lalu pada hari Selasa dan hari Rabu dalam ibadah-ibadah gereja yang kita lakukan. Tetapi di tengah-tengah kita merasakan sukacita yang besar dan luar biasa seperti yang kita alami atau yang diungkapkan dalam pembacaan Alkitab kita, pujilah Tuhan. Belum tentu semua orang itu mengalami atau merasakan sukacita seperti yang kita alami. Ada begitu banyak orang pada saat ini berbeban berat dan tidak mengalami sukacita seperti yang kita rasakan dan kita alami. Dan kalau ini terjadi, maka saya katakan dan tegaskan kepada kita semua bahwa sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita supaya kita dapat selesaikan. Nah, pertanyaannya bagaimana kita dapat menyelesaikan setiap beban yang menekan, masalah-masalah yang membuat kita tidak mengalami sukacita atau tidak merasakan kebahagiaan yang kita harapkan dalam hidup ini. Satu-satunya cara yang harus kita lakukan dan kita perbuat adalah datang mendekatkan diri pada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Maksud saya, jangan ada satupun yang menjauhkan diri dari Tuhan atau pergi meninggalkan hadirat Tuhan. Kalau kita belajar dari Daud dalam bacaan kita pada Morning Call pagi ini, kita melihat bagaimana sikap Daud ketika mengalami beban-beban yang menekan dalam hidup. Beban yang berat, beban yang sedang, beban yang kecil sekalipun. Artinya, segala beban apapun dalam hidup ini pantas dan wajar kita datang bawa dan serahkan kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang Maha Tahu apapun juga persoalan-persoalan yang tengah terjadi, yang kita hadapi, yang kita alami pada saat ini. Daud sangat yakin bahwa ketika dia datang kepada Tuhan, dia datang menghampiri hadirat Tuhan, Tuhan melihat
dan Tuhan memandang Daud dengan segala keberadaannya. Daud dengan segala beban-beban yang menekan berat dalam hidupnya. Dan karena itu Daud merasa bahwa ketika dia datang kepada Tuhan, ketika Bapak Ibu dan kita semua datang kepada Tuhan itu, berdiri di hadapan Tuhan dengan maksud membawa dan menyerahkan semua beban, segala perkara apapun. Dan kita tahu bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, segala beban kita itu kita dapat menyerahkannya, dan segala beban kita pun Tuhan pun ikut menanggungnya. Nah, saya katakan bahwa Daud datang kepada Tuhan ada maksud yang mulia. Apa maksud yang mulia? Pertanyaannya seperti itu. Apakah maksud Bapak Ibu datang menghampiri hadirat Tuhan itu hanya sekedar untuk memohon berkat, supaya diberkati oleh Tuhan, dan setelah memperoleh berkat itu lalu kita pulang, lalu selesai masalahnya? Tidak seperti itu. Saya katakan Daud memiliki maksud mulia ketika dia datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita lihat bacaan kita pada pagi hari ini, dikatakan dan ditegaskan kepada kita semua, pujilah Tuhan, hai jiwa. Di hadapan Tuhan dia menyatakan pujian. Dia memperlihatkan kesukaannya dan kebiasaan. Dan ini harus menjadi role model hidup percaya kita. Kita membiasakan untuk selalu dan senantiasa menyatakan pujian hanya kepada Tuhan. Bukan diri kita yang harus dipuji-puji, tetapi kita harus menyatakan pujian kepada Tuhan. Seluruh hidup kita harus memuji Tuhan, harus mengagungkan Tuhan. Dan teristimewa Daud yang datang kepada Tuhan itu, atau kita yang datang kepada Tuhan itu, dapat membawa dan menyerahkan atau mengungkapkan, membuka kepada Tuhan apa yang menjadi beban hidup atau masalah-masalah yang kita hadapi, yang pada saat ini menekan kehidupan kita. Dibawa dan diserahkan kepada Tuhan. Dan tentunya saudara-saudara kekasih Tuhan, Daud memiliki harapan yang besar bahwa ketika dia datang kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh beban itu, Tuhan akan mendengar. Tetapi bagian hidup kita yang harus kita lakukan setiap kita datang kepada Tuhan itu adalah sungguh-sungguh menyatakan pujian. Karena itu dia katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batin. Nah, ini memperlihatkan bahwa ketika kita datang kepada Tuhan itu, kita tahu diri bahwa kita ini yang cuma datang kepada Tuhan yang maha kudus. Kita mengagungkan Tuhan. Kita berhadapan dengan yang kudus itu, supaya yang kudus itu menyucikan hati pikiran kita dalam hidup. Kenapa saya berbicara harus disucikan hati dan pikiran kita? Supaya dalam kehidupan kita selanjutnya, hati dan pikiran kita itu jernih dalam melakukan tindakan-tindakan apapun, termasuk dalam pelayanan-pelayanan gereja ini. Harus didasarkan pada kesucian hati dan pikiran. Maka segala sesuatu yang dilakukan, segala sesuatu yang akan diperbuat itu adalah yang berkenan kepada Tuhan. Dan ayatnya yang kedua, saudara-saudara, dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saya katakan kepada kita semua bahwa hidup kita sungguh dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Bahwa Daud mengatakan kepada kita semua, kehidupan kita telah diberkati oleh Tuhan. Dan kita jangan hanya mau menerima berkat Tuhan, hanya mau memperoleh berkat Tuhan, tetapi kadangkala kita tidak mau menjadi saluran berkat Tuhan itu dalam hidup kita. Mari kita pelihara
hidup kita yang datang kepada Tuhan, kehidupan kita yang menghadap Tuhan, kehidupan kita yang memuliakan Tuhan, dan kehidupan kita yang selalu percaya kuasa Tuhan, dan hidup kita juga yang selalu menjaga kekudusan di dalam hidup di tengah-tengah dunia ini. Sebab dengan kekudusan itu kita akan menjadi terang dalam segala perbuatan-perbuatan yang baik. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan dan Allah kami, karena kami berada di dalam kuasa kasih setia Tuhan yang menyertai dan melindungi kami. Dan oleh kasih karunia Tuhan dan berkat Tuhan, maka acara Morning Call GPIB boleh berlangsung, bahkan semua agenda pelayanan GPIB dapat dilaksanakan. Kami percaya bahwa oleh pekerjaan kuasa dan campur tangan Roh Tuhan yang kudus, kami dapat mengerjakan apa yang harus kami kerjakan. Teristimewa, kami dapat memuliakan Tuhan dengan seluruh kehidupan kami dan pelayanan gereja Tuhan di muka bumi ini. Kami berdoa ya Tuhan dan Allah kami, agar program Morning Call dan Night Call GPIB dan segala program penyiaran GPIB dapat terus-menerus dilangsungkan dan dikembangkan untuk dapat menjangkau banyak orang untuk penginjilan dan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk penyebaran berita gereja Tuhan kepada seluruh jemaat-jemaat. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan dan Allah kami, agar Engkau memberkati penanganan penyiaran daripada Morning Call dan Night Call GPIB. Tuhan memberkati saudara-saudara dengan tugas yang dipercayakan oleh gereja Tuhan, agar kegiatan acara ini dapat tetap berlangsung. Pada pagi ini kami berdoa kepadamu, berkatilah seluruh warga jemaat GPIB di tengah-tengah kehidupan pribadi, keluarga, bahkan persekutuan jemaat yang tersebar dari kampung, desa, sampai perkotaan. Tuhan senantiasa menyatakan kuasa perlindungan dan tuntunan pimpinan Roh Tuhan yang kudus terhadap perjalanan hidup gereja-Mu. Dan kami sangat yakin dan percaya bahwa oleh kuasa dan pertolongan Roh Tuhan yang kudus itu, maka gereja Tuhan akan tetap ada dan dimampukan oleh Tuhan mengerjakan tugas panggilan pelayanan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan dan Allah kami untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kau memberkati majelis sinode GPIB dan seluruh jemaat-jemaat GPIB. Juga mupel-mupel, Tuhan memberkati supaya dalam segala tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan pada gereja-Mu ini dapat dilanjutkan dan dilaksanakan dari waktu ke waktu sesuai dengan kasih karunia Tuhan, dalam kuasa perlindungan Tuhan, dan dalam pimpinan Roh Tuhan yang kudus. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan dan Allah kami, agar Engkau memberkati majelis sinode GPIB dengan tugas-tugas sinodal yang Tuhan percayakan dan Tuhan anugerahkan. Hanya oleh pertolongan dan campur tangan Roh Tuhan yang kudus, maka segala tugas dan fungsi majelis sinode GPIB dapat diwujud nyatakan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan dan Allah kami dalam persiapan pelaksanaan persidangan sinode 21 GPIB yang akan kami laksanakan pada tanggal 26 sampai 31 Oktober 2021. Tuhan memberkati majelis sinode GPIB yang mempersiapkan panitia penyelenggara, yaitu jemaat-jemaat GPIB di Jawa Timur, supaya dapat mempersiapkan pelaksanaan penyelenggaraan persidangan sinode ini dengan baik. Yang tentunya kami mohon kuasa Tuhan menyertai dan pimpinan Roh Tuhan yang kudus kerja baik dalam lingkup majelis sinode GPIB, tetapi juga pada panitia yang memberikan semangat dan motivasi untuk mengerjakannya secara murni tugas yang Kau amanatkan tersebut. Kami berdoa dan kami mendoakan jemaat-jemaat peserta persidangan Sinode 21 GPIB yang akan mengikuti persidangan ini secara daring penuh. Tuhan memberkati dengan segala tantangan yang harus kami hadapi dan harus kami selesaikan.
Biarlah persiapan yang dilakukan baik tingkat jemaat, tingkat ngupel, dan sinodal benar-benar dapat kami rampungkan dalam 2 bulan ke depan. Semuanya di dalam campur tangan dan di dalam pertolongan daripada Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan dan Allah kami, agar Engkau memberkati seluruh keberadaan kami sebagai jemaat dengan pergumulan yang kami hadapi di masa pandemi. Tuhan hadir di tengah-tengah setiap keluarga yang mengalami beban berat pada saat ini. Baik mengalami beban kedukaan, juga yang mengalami pada saat ini mereka yang tengah terpapar dan mengalami sakit. Kami mohon uluran tangan Tuhan terjadi atas mereka. Tuhan jamah mereka, Tuhan angkat beban-beban mereka dengan segala upaya dan usaha yang dilakukan untuk mereka dapat pulih dan sembuh. Bahkan kami berdoa ya Tuhan dan Allah kami mohonkan penghiburan yang sejati bagi kekasih-kekasih Tuhan yang mengalami duka cita. Biarlah Tuhan mengangkat beban mereka dan memberikan sukacita yang baru oleh pertolongan Roh Tuhan yang kudus. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan dan Allah kami, agar Engkau memberkati setiap tindakan dan upaya yang kami lakukan untuk menolong saudara-saudara kami yang mengalami beban, teristimewa saudara-saudara kami yang pada saat ini terpapar COVID-19 dengan tindakan-tindakan diakoni gereja. Biarlah semua itu dapat meringankan beban saudara-saudara kami yang mengalaminya. Kami berdoa ya Tuhan untuk pengembangan gerejamu, pengembangan pelayanan di berbagai belahan negeri dengan pos-pos pelayanan dan kesaksian. Tuhan memberkati dan Tuhan campur tangan penempatan pendeta di gugus terdepan dari tugas pengembangan pelayanan gereja ini. Tuhan memberkati dan Tuhan mengurapi, Tuhan meneguhkan iman percaya dari semua pelaku pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan ini. Pada pagi hari ini kami berdoa kepadamu ya Tuhan dan Allah kami untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon berkat Tuhan atas bangsa kami ini. Biarlah kami melihat hari-hari baik dalam kehidupan bangsa dan negara ini, dengan Indonesia keluar dari masalah besar yang kami hadapi. Teristimewa juga COVID-19 yang masih menjadi momok yang mengerikan dan menakutkan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan agar Engkau memberkati pemerintah kami dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 dengan setiap upaya usaha yang dilakukan, baik melalui vaksin dan setiap upaya untuk menekan angka persebaran COVID-19 ini. Tuhan campur tangan sehingga semuanya dapat diselesaikan. Bahkan kami berdoa ya Tuhan untuk upaya pemerintah kami membawa bangsa dan negara kami untuk menjadi maju, menghadapi segala tantangan apapun, tetapi ketika Tuhan campur tangan, maka kami dapat melihat Indonesia mengalami damai sejahtera, menjadi Indonesia yang maju, Indonesia yang tangguh pada masa yang akan datang. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan dan Allah kami, agar Engkau menjauhkan dari segala masalah-masalah yang dapat menghancurkan persekutuan kami, kesatuan kami di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Berkati aparat penegak keamanan di tengah-tengah bangsa kami, baik TNI dan kepolisian. Berikan kekuatan dan kemampuan, tapi juga hikmat yang daripada Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami bersama, berbangsa dan bernegara. Biarlah kami dapat hidup di dalam kesatuan dan kebersamaan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ya Tuhan dan Allah kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Tuhan memberkati. Inilah doa kami dan permohonan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.